Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen atau guru uji kinerja PPG PAI dalam jabatan D3 tahun 2025. Perkenalkan, saya Sa'adatul Solihat. Saya seorang guru PAI yang mengajar di SDN Pandana 1 sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2025 batch 3 LPTK UIN Syekh Syekh Nurjati Cirebon dengan nomor induk mahasiswa 25301128000 pada hari Rabu tanggal 8 Oktober 2025. Saya akan melaksanakan uji kinerja di SDN Pandana 1 pada kelas 6 dengan materi ketentuan halal dan haram. Berikut ini uji kinerja saya. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah luar biasa. Alhamdulillah. Alhamdulillah kelasnya sudah bersih ya. Sudah piket? Ya. Ketua KM-nya silakan memberi doa kepada anak. Duduk siap. Siap. Siap membaca doa. Sebelumnya memasuki pelajaran kali ini untuk membiasakan membaca surah-surah pendek, yaitu surah Al-Lahab. Sama-sama ta'awudz basmalah. Berdiri semua, kita akan menyanyikan lagu Kerja Pancasila. Sebelum memasuki materi pembelajaran, kita tepuk semangat dulu supaya pembelajaran kita itu lebih semangat. Tepuk semangat. Semangat. Coba lihat di samping kanan kiri siapa yang tidak berangkat hari ini? Tidak ada, berangkat semua. Alhamdulillah. Kemarin kita sudah membahas materi bab ketiga tentang
atau barang berdasarkan dalil syar'i dan menjelaskan hikmahnya, ketentuan halal dan haram. Apa makanan favoritmu? Chicken. Ren, makanan favoritnya apa? Nasi goreng. Bulan, makanan favoritnya apa? Ayam goreng. Bagaimana kalian tahu kalau makanan itu termasuk makanan yang halal atau yang haram? Ada label MUI? Kita bahas sama-sama ya. Coba sebelum ini kita main kuis dulu ya. Kuis coba halal dan haram. Kamu akan diberikan waktu 5 detik per hewan. Nah, ini haram apa halal? Iya, haram. Uci, halal apa halal? Ini jawabannya. Iya, haram. Iya, tepuk tangan dong buat Sasna. Kita akan melihat YouTube tentang makanan halal dan haram. Coba perhatikan, simak baik-baik. Ibu ingin membeli makanan cepat saji, beberapa bumbu masak, sayur, dan juga buah pir hijau kesukaan kamu, Samir. Kalau begitu, sambil bantu memilih ya, Bu. Ini, Bu. Astagfirullahaladzim, Samir. Sosis ini tidak boleh kita makan. Agama kita mengajarkan untuk memakan makanan yang halal, bukan yang haram. Sementara sosis-sosis ini terbuat dari daging babi yang diharamkan oleh agama kita. Makanan yang halal adalah segala makanan yang dihalalkan oleh Allah, seperti nasi, sayur, buah-buahan, daging ayam, daging kambing, daging domba, daging sapi, dan juga semua hewan yang ada di laut. Sedangkan makanan haram adalah segala makanan yang diharamkan oleh Allah, seperti daging babi, bangkai binatang yang hidup di darat, dan juga darah. Haram dan halal itu tidak hanya makanan dan minuman saja. Lebih luasnya, segala sesuatu yang dibolehkan oleh aturan agama itu halal. Sementara segala sesuatu yang dilarang oleh aturan agama itu haram. Misalnya mencuri, menipu, berbohong, dan durhaka terhadap kedua orang tua kita. Ya, dari video tersebut mengambil kemasan yang haram, yang ada gambarnya apa? Babi. Berarti kalau misalnya ada yang gambarnya babi itu termasuk makanan yang dalam kategori haram. Kalau misalkan ibu membeli makanan tapi tanpa ada label halal atau halal ya, boleh dikonsumsi tidak? Boleh dimakan tidak? Hah? Kita bahas sama-sama di sini ya. Apa sih sebab-sebab ketentuan halal dan haram? Apa saja sih, ada berapa kategori dalam ketentuan halal dan haram? Coba, tadi sudah lihat video kan? Apa sih itu makanan halal dan haram? Ada yang tahu? Iya, tepuk bujok. Bujok. Apa sih itu makanan halal? Segala sesuatu makanan yang dapat dikonsumsi oleh manusia atau diperbolehkan oleh syariat Islam, kecuali semua hal atau segala sesuatu yang sudah diharamkan dalam Al-Quran atau hadis berarti disebut makanan yang haram. Ada berapa syarat makanan halal di sini? Ada 4. Satu apa? Halal dalam zatnya. Yang kedua, halal dalam cara memperolehnya. Yang ketiga, halal dalam cara prosesnya. Yang keempat, jadi kalau misalkan contohnya ya, kalian itu membeli ikan eto, ikan etonya bekas pembakaran daging babi, ya berarti itu haram dimakan karena apa? Karena pembakarannya itu bekas daging babi, biarpun menempel kita makan tetap aja dihukumi haram. Misalkan kalian memasak di wajan bekas minyak babi, ya biarpun udah dicuci, udah dibersihin, akan tetapi itu disebutnya makanan yang haram. Yang kedua adalah sifat asal memperolehnya dengan cara yang
biarpun itu adalah niat caranya hasilnya sudah bagus apapun tetap dihukumi haram. Yang ketiga cara memprosesnya, yaitu adalah halal atau haramnya sesuatu bisa disebabkan oleh prosesnya, yaitu pembuatannya, pengerjaannya, atau cara mendapatkannya dengan misalkan hasil uang korupsi, uang mencuri, ya disebutnya itu adalah menjadi hak. Apa sih hikmahnya? Coba bacakan tolong. Fatah, nomor 1 apa? Menjaga kesehatannya sehingga dapat mempertahankan hidupnya sampai dengan batas ditetapkan oleh Allah SWT. Ya, yang kedua mendapat ridho dari Allah. Yang ketiga rezekinya diperoleh mendapat barokah dunia akhirat. Oke, di sini nanti ibu akan membagikan kelompok. Ya, sudah ada 3 kelompok.
Bermain? Bermain apa tadi? Kuis. Menari tidak? Menari. Terus menangkap tidak tadi? Kuisnya menangkap. Berarti